yang gue pengen capai lewat New Media Folder ini, it is not something that can happen overnight gitu. Mungkin dalam 2 atau 3 generasi bahkan gitu, gue udah mempersiapkan itu. So I know I am in a race yang sangat panjang dan sangat lama, ini marathon. Dan untuk bisa mencapai itu, gue harus bisa membangun istilahnya tim yang luar biasa gitu. Jadi gue tahu dari awal, gue sudah belajar untuk melepas ego. Sebagai boss, sebagai chief creative misalnya, atau sebagai chief financial bahkan gitu, gue melepas ego gue pelan-pelan. Karena gue mengerti bahwa these kids, these employees of mine, they need to be given the opportunity to even make mistakes at times. Karena kalau enggak, mereka nggak akan tumbuh. Karena kalau misalnya mereka... Now you're listening to the Growth Digger Podcast, the show where you can catch up with disruptors. Brought to you in partnership with Finfolk and Purwadika. Hadi Ismanto, welcome to Growth Digger Podcast. Halo bro. Andy, Halo, apa Bong. kabar? Thank you for having me. How are you nih during pandemic? Fine? Ya, awalnya sudah adjusting ya, tapi kemarin gara-gara announcement PSBB lagi jadi panic state lagi. Jadi makanya dari pagi tadi emergency meetings banyak sih dengan Ini beberapa klien. pas kita tayang ini berarti kita udah rekam ya ini kalau Iya. teman-teman dengar. Hari ini lagi auto reject bawah saham. Iya, ya gue lihat merah semua ya. Merah semua mana-mana ya. kebakaran jenggot. Makanya. Karena kita udah mau PSBB total lagi ya. Bener. Hari Senin. Oke, nah ini seru banget. Terus terang gue juga excited karena udah cukup lama kenal sama Hadi ya. Hai men. Dari sebelum punya anak kata Hadi. Iya. Betul. Sebelum Dan married, sebelum punya anak. Hadi yang gue kenal ini luar biasa banget karena satu, dia punya idealisme. Ya sorry ya kalau gue sebut lo Nggak idealis, apa-apa, tapi nggak apa-apa. gue sangat suka sama desainnya Hadi. Yeah. Terus Thank kalau misalnya you. teman-teman yang tahu itu Manual Jakarta itu adalah directory pertama kali tuh kalau di Instagram waktu itu belum rame banget. Itu acuannya kayak foto cakep, terus udah gitu directory tempat-tempat hits baru di Jakarta itu ngeliatnya di Manual Jakarta. Iya. And now kita ada foundernya di sini, ya. Dan yang gue tahu company Hadi berkembang, jadi New Media Folder ya dia. Yes, betul, Jadi Mouth betul. Studio and the third company. Nah, yang menariknya di sini minggu lalu kita ngobrol sama Pangeran, ya kan? Dia juga punya media company tapi berbeda nih dengan Ya. Manual. Inspirasi gue, Pangeran. Ngefans ya Siapa tahu dia. asumsi. Pangeran, Hadi ngefans sama lo. Mungkin siapa tahu Manual kolaborasi dia. Wah, mau banget. Pangeran hit me up. Fall back dude. Tapi yang pengen gue tanya adalah, to be honest kalau sekarang lihat adalah Manual itu punya niche market ya. Ya, Ya kan? betul. Dan sedangkan tadi minggu lalu ngobrol sama Pangeran, dia lebih kayak lagi mau targetin yang lebih masif lah. Dia lagi membuka konten yang lebih luas. C dan D ya mungkin ya. Yes. Ya. Nah sekarang tapi yang gue salut sama lo adalah konsistensi. Dari awal Manual sampai sekarang nggak berubah. Ya. Nah boleh diceritain nggak sih kayak perubahannya dari pertama kali lo diriin Manual, mungkin di saat itu belum banyak nih media ataupun blogger atau Ya. yang ngeliput tempat-tempat baru dan semua. Gimana caranya lo bertahan, lo beradaptasi sampai hari ini? Oke. Mungkin gue akan mulai pertama dengan visi kita dulu kali ya. Maksudnya kan gue balik dari Melbourne itu ke Jakarta hampir 7 tahun yang lalu lah gitu. Emang gue langsung setup nih Manual gitu kan. Tapi waktu itu intinya visinya itu sangat sederhana walaupun ambisius sebenarnya. What we were trying to do adalah we want to change the standard of media yang ada di Indonesia gitu. Melihat the state of media yang agak mengkhawatirkan lah dan mungkin borderline menyedihkan gitu kan. Jadi yang kita inginkan itu kita pengen masuk sebagai standar baru di dunia media dan ekosistemnya gitu. Nah kenapa Manual itu Manual ya basically sebenarnya pilot project kita sih, produk pertama di mana kita establish as an online lifestyle magazine karena mungkin lifestyle adalah sebuah topik yang gue paling mengerti dan teman-teman gue dan gue tahu gue bisa bikin tim untuk jaga gawang dari sisi dunia lifestyle lah yang ada di Jakarta. Tapi juga waktu itu kebetulan itu waktu yang pas banget karena kita ngelihat dunia lifestyle itu sedang ada di periode yang transisi yang luar biasa lah kita lihat ya. Maksudnya orang-orang udah mulai mengerti kayak kenapa gua nggak ngopi di Starbucks misalnya, kenapa gua harus ngopi di kafe-kafe yang nggak dikenal tapi ownersnya bikin kopinya sendiri, gua bisa ngobrol sama ownersnya. So it's this need and this trend that is shifting yang membuat kita merasa kayak Manual adalah jawaban yang tepat untuk di saat itu. Walaupun visi di belakangnya adalah apapun yang kita lakukan
karena manual ada sebuah produk online media, kita pengen menjadi standar baru di online media yang ada di Indonesia yang waktu itu hampir belum ada. Kita melihat mungkin waktu itu masih ada Vimela baru beberapa tahun. Kita lihat sampai sekarang kan asumsi juga belum ada waktu itu. Iya, gitu. betul. So waktu di situ di 2013 yang lagi ngetrend itu food blogger, food blogging gitu. Jadi we knew that we are not food blogging site gitu, tapi what we are trying to do adalah dengan konsistensi dan dengan kualitas dan credibility yang kita harapkan kita kumpulkan dan kita bangun, itu suatu hari orang-orang akan melihat, oh manual itu ternyata apa dan manual itu bukan apa, gitu sih. I think itu visi yang kita tetap bawa sampai sekarang, walaupun we understand that just like any other business gitu, apalagi media ya, we have to know who our target market is, dan dengan visi yang kita bawa, dengan target market yang kita tahu siapa, ya udah kita konsisten di situ aja. So makanya we know our target market itu C+ atau B ke atas sebenarnya, tapi yang paling menjadi unique differentiator mereka itu adalah mereka orang-orang yang culturally mobile dan upward gitu. Jadi walaupun mereka punya uang banyak atau tidak, tapi mereka punya level pengertian dan konteks yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak lagi mengkonsumsi media lokal karena media lokal dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan informasi mereka gitu kan. Jadi what we are trying to do adalah to create a local media dengan international standard untuk meraih niche market yang tidak diraih oleh any media lokal tadi. Gitu. Ya, dan gue lihat juga memang gue juga salah satu pengkonsumsi bro. Terima kasih. dari manual. Termasuk anak-anak yang kalau mau ngopi harus keren. Thank you. Ya, selain enak harus keren. Nah, Gitu. gue ngeliat bahwa kayak 7-10 tahun lalu memang ini tuh udah mulai kebentuk momentumnya. Jadi momentum awalnya adalah ketika yang gue bilang adalah the rise of artisan brand ya. Itu mulai ketika ada pop-up market, ya bright spot market, you name it gitu, museum market, di mana mereka itu buka itu di tempat-tempat kosong, ada di mall ya, di shopping mall. Di mana kan shopping mall itu kan isinya adalah branded yang memang udah terkenal, udah punya nama gitu. Mereka datang dengan barang yang nggak murah, kayak sepatu kulit bisa harga cukup mahal lah, ada yang jutaan gitu ya. Betul. Kemudian kopi yang harga juga tinggi. Mereka bersaing direct langsung head to head dengan Starbucks, dengan brand-brand dunia gitu. Dan ternyata ada bayarnya, dan sekarang pada saat itu mall-mall semua akhirnya request, ayo ada ini di tempat gua nih. Nah itu yang gue lihat bahwa terjadi shifting ya, dan yang kita sebut dengan the rise of artisan brand. Nah di sini gue lihat bahwa artisan brand ini butuh wadah. Bener nggak kalau misalkan memang disitulah lu hadir manual Jakarta bukan? Untuk betul. Supaya bisa mewadahi itu, bener nggak kira-kira? Benar dan tidaknya sebenarnya tergantung dengan definisi artisanal brand itu tadi ya. Karena kalau kita melihat artisanal brand secara paling sederhananya ya basically brand yang dibuat secara sepenuh hati gitu oleh ownernya, distribution yang dihandle sendiri, production yang dihandle sendiri gitu kan. Tapi tidak berarti selalu berkualitas. Terkadang apalagi kita melihat ekosistem dunia kreatif dan brand making and building di Indonesia yang belum terlalu kuat. Orang-orang gampang untuk bikin brand, tapi tidak gampang untuk mengerti konteks dari brand itu apa, tidak gampang untuk meningkatkan kualitas itu apa, tidak gampang untuk mengerti kenapa kita lihat sneakers gitu, kenapa sebuah sneakers bisa mahal dan sebuah sneakers tidak gitu, karena ada konteks dan storytelling dan research yang dilakukan di belakang itulah gitu. Nah kalau dari sisi manual, kita tahu dari awal as a part of our vision, what we are trying to do adalah kita ingin membawa kembali nilai kredibilitas dari sebuah media, bahwa apapun yang di-feature di manual itu memang sudah lulus sensor dan sudah tembuslah kualitas checkingnya dari tim kita sendiri gitu, bukan karena mereka mau bayar dan bisa bayar untuk masuk. So if you ask me that question lagi tadi, yes kita menjadi sebuah wadah, tapi bukan necessarily untuk artisanal brand atau hanya untuk local brand gitu. Tapi what we're trying to do adalah we want to give a people, mungkin karena kita masih Jakarta ya, the people of Jakarta a new perspective about things that they might have overlooked gitu. Mungkin hal yang sederhana seperti ya, kenapa artisanal brand ini bagus dan begitu penting, karena banyak risetnya, ada sustainability value-nya di belakang itu.
kenapa misalnya gereja katedral atau Masjid Istiqlal menjadi sebuah heritage gitu. Iya, heritage dan gedung arsitektur yang begitu penting di Indonesia. Bahkan ya banyak yang nggak tahu, mungkin apalagi generasi sekarang tahu nggak desainer arsiteknya Masjid Istiqlal adalah seorang beragama Kristen misalnya. So it's a very interesting point that yang ada di Jakarta tapi banyak orang yang ignoran gitu, dan kayak ya udah gue ngelihat gue tahunya Jakarta adalah kota yang macet, Jakarta adalah kota yang terbelakang misalnya, but we're trying to change that. So that artisanal brand di dalam arti itu yes menjadi salah satu konten kita, tapi kita tidak pernah merasakan kayak oh kita adalah local brand media gitu atau artisanal brand media only gitu sih. So it goes back to that definition sih. Jadi kurang lebih kayak Michelin star-nya Jakarta gitu ya, udah lulus sensor gitu ya. Hampir lah. I think that's a big dream, tapi we know kayak balik lagi ini kan lifestyle ya. It's a very subjective thing gitu. We are aware of that. Dan kita juga nggak punya nilai sistem penilaian yang sangat spesifik dan teknikal seperti Michelin gitu. Jadi dari awal makanya kita nggak pernah datang dengan attitude bahwa kayak hey we are the best, kayak we know more than you, so you should follow us, nggak gitu. Tapi what we are trying to do adalah we come in with a different perspective. If you like our perspective, follow us, join us gitu. Tapi if you don't, oh ya udah, we are not for you gitu. Dan it's something yang gue udah terima aja jujur kayak I'm not trying to please everyone. Tapi seru ya kalau misalkan ada coffee shop gitu ya, terus ada plakat gitu misalkan, wah ini udah approved by Manual Jakarta. Ya seru. Dulu awal-awalnya kita bikin stiker gitu. Kita bikin stiker yang coffee shop bukan? Pokoknya setiap cafe restoran lah yang kita feature, kita kasih stiker itu, jadi mereka bisa tempel tuh di pintu mereka as featured on Manual. Jadi kan emang itu sebenarnya a lot of people don't notice this, tapi our logo is made by the konsepnya itu dari stamp of approval gitu. Jadi logo Manual itu seperti sebuah perisai lah, sebuah badge gitu. Jadi dimana apapun yang brand yang diasosiasikan dengan Manual, kita berharap ya orang-orang tahu bahwa ini sudah lulus kualitas. Tapi itu gue percaya gitu sih, Bong. Karena I remember the first time I met you kan di coffee shop di Serpong ya. Turning Point, right? Turning Point. Dan itu emang benar sih. Maksudnya ya itu yang gue bilang tadi, Hadi tuh idealis tapi in a good way. Artinya lu nggak bisa bayar kalau memang nggak berkualitas. Jadi istilahnya itu yang gue yakin semua yang di feature di Manual itu memang nggak bisa dibayar pakai uang gitu ya? Tidak dibayar pakai uang. Karena sebenarnya hebat ini bapak, ini hebat loh. I know it sounds very it's a very it sounds like a very ambitious thing to have in mind gitu. Tapi sebenarnya if you really think about it, ya enggak, itulah role-nya media. Betul. Dan di situ yang gue kasihani adalah kayak media di Indonesia itu hampir semuanya ya udah kalau gue bayar atau gue sekedar Instagramable atau gue sekedar looks good, gue pasti masuk media gitu. Makanya di dunia PR pun gue baru ketemu orang PR gitu beberapa hari lalu, dan dia bilang kayak iya tantangannya kalau PR in the world itu seperti ini, tapi untungnya di Indonesia media-media itu sangat generous katanya. Jadi kadang gue ngundang aja udah dapat 10 liputan gitu, padahal mungkin jurnalisnya belum terlalu mengerti kayak coffee shopnya apa, coffee-nya apa gitu. Just depends on how you look at it. It might be a good thing, but for me as someone who comes from an idealistic media background, gue merasa ya mungkin nggak terlalu sehat lah. Karena jadinya it sends a wrong message atau menjadi quote-quote pembodohan yang gampang gitu kan untuk orang-orang yang mungkin ya menganggap apa yang gue lihat di media nih pasti udah benar gitu. Itu yang berbahaya sih menurut gue. Kalau misalkan di lifestyle industri sendiri bro, dalam 5 tahun terakhir ini ada shifting nggak sih? Ada perubahan nggak sih? 5 tahun terakhir ya? Dan tricky partnya apa kira-kira kalau misalkan kan ya kalau misalkan kita lihat industri yang kalau gue di properti ya, mungkin ada perubahan tapi lebih jarang, lebih stabil gitu ya. Nah tapi kalau di lifestyle itu kan kayak hari ini apa, besok udah apa, berubah lagi. Betul. I think definitely thanks to social media sih menurut gue. Kayak tadi lu bilang, maksudnya di 7-10 tahun lalu, one of the only way for people to be exposed to trend ya, atau lifestyle atau what's happening out there, itu kalau nggak lewat media cetak, yang dimana media cetak dan media TV itu kan informasi juga lama ya. Misalnya lu lihat hari ini Paris Fashion Week gitu, Fall Winter Collection, itu nyampe di Indo mungkin 2 tahun lagi, karena ada jurnalisnya will take time to write, untuk cetak di Vogue misalnya, terus Vogue Italia, Vogue Paris akan nyampe di Vogue Amerika lama, so span-nya itu panjang sekali. Tapi because of social media, hari ini Kanye West bisa bilang kayak this is the trend, besok
semua udah ngikut. Brand-brand Indonesia juga udah rilis baju-baju seperti ini misalnya. So honestly, it's this rapid growth of information and its spread yang membuat sebenarnya both opportunity and threat gitu untuk the lifestyle industry yang ada di Indonesia sih kita lihat. Kalau kita lihat ya coffee shop awalnya pioneersnya waktu kita mulai 7-10 tahun lalu, mereka memang kebanyakan orang-orang yang bekerja di industri kopi sudah lama. Mungkin kayak Joseph Angel kan, Turning Point, mereka udah di Market Lane waktu di Melbourne gitu. Jadi emang there's a reason why they start a coffee shop. Tapi 5 tahun belakangan orang mulai coffee shop ya udah karena kayak it looks cool. Gue mau ngapain ya? Gue bikin bisnis aja deh, coffee shop aja deh, yang keren desainnya seperti ini. Mesinnya yang harus gitu atau Lamar Zocco 3 grup. Iya kayak Ferrari, tapi lu ngerti nggak kenapa Lamar Zocco 3 grup ini harganya segini? Enggak, yang penting duit, gue punya duit, gue buka aja gitu kan. So those are the things yang we try to to help as a kurator gitu sih di dalam Jakarta gitu, kayak karena informasi banyak gitu. Betul. Cafe sekarang udah banyak. Betul. You don't have all the time to visit everything kan. Jadi ya not only places tapi the people, the information, itu we try to be the curator in that sense gitu sih. Dan selain media sendiri juga lu kan punya brand lain bro, dan boleh gak kalau gue ngomong lu termasuk juga brand strategis? Ya boleh lah ya. Bisa dikatakan gitu. Gak sejago Pak Leo ya, Leo Sabrata ya, tapi I think di awal kan tadi gue bilang, maksudnya visi kita itu kita pengen merubah ekosistem media gitu, dimana sebuah ekosistem itu ya publication is just one of the part of the ecosystem. So we know kalau misalnya kita mau bikin majalah yang bagus, kalau brand-brand tidak mengerti, consumer tidak mengerti, ya nggak bisa jalan sendiri gitu kan. So emang itu that's the big vision, makanya ada new media folder, kita panggil dengan nama untuk media holding company-nya. Tapi ambisinya ke depan adalah we would like to touch a lot of this ecosystem point of media and try to be the new standard in that. Nah makanya masuklah Malt dan The Third Company untuk menjadi jembatan ya. Istilahnya ya jembatan dan menjadi tantangan baru di dunia desain grafis. Kita pengen meningkatkan standarnya di dunia advertising dan social marketing. Kita juga pengen tingkatkan standarnya gitu. So ya mungkin ke depannya akan ada lebih banyak, tapi we try to see what we can do, how we can help, how we can make an impact, and then what makes sense moving forward sih di situ. Gitu. Mungkin kalau misalnya gue juga yang menarik, gue pengen bertanya tentang ini. Kan pertama kali lo bangun manual itu lo bilang dari online kan, online media, right? Terus udah gitu yang gue tahu lo pakai platform Instagram. Nah yang menarik ada 2 sih pertanyaan gue. Ya tadi gue dengar dan gue tahu lo juga pakai media cetak. Why? Karena biasanya media cetak itu going online, tapi sekarang you start as an online media and then sekarang lo juga mencetak majalah. Because to be honest, apakah masih orang membaca si ngerti ya? Ngerti banget. Tapi I believe you have reason for that. We actually get these questions a lot lah. Maksudnya there's a simple and complicated answer, tapi gue simple answernya aja. Balik lagi, siapa target market kita kan? We know our target market adalah people yang culturally mobile, culturally upward. Di mana salah satu behavior yang mungkin sudah dirasakan oleh mereka dari dulu ya, bukan cuma recently, itu adalah dengan the rise of digital, the rise of everything online, anything that's offline has become a luxury gitu. Jadi kita ya sama lah, simpelnya misalnya you just get married gitu misalnya, everyone wishing you lewat WhatsApp, and then ada yang kirim surat kayak hey congrats for the wedding. Which one feels more luxurious, right? So it's those simple things yang kita melihat ada gap nih kebutuhan market kita, makanya our readers banyak sekali yang into vinyl music, collecting vinyl, analog fotografi, coffee making yang memang membutuhkan analog and manual experience gitu, no pun intended gitu kan. So kenapa magazine itu ada ya karena itu menjadi salah satu that desire untuk membaca sesuatu in a physical experience as a premium product gitu, bukan cuma sekedar media cetak lainnya atau yang tradisional yang cuma mengcopy informasi-informasi yang dapat dari Google ya udah dicetak gitu. So it's a different kind of feeling experience. Tapi I think one of the most important reason why we do that itu juga karena
di manual itu ada nilai jurnalistik yang kita junjung tinggi gitu, that my editorial team does and value gitu kan. Sedangkan secara online itu menjadi sebuah limitation, right? Karena we see online behavior kan beda ya sama physical behavior gitu. Jadi di online behavior ya people short attention span-nya sangat pendek. It's very hard to instill a good journalistic content and values lewat konten yang mungkin cuma 300 kata gitu. So that's why the print is also done to establish our position and our authority on that, bahwa manual itu bukan brand yang cuma sekedar recycle news atau cuma sekedar ambil press release copy paste terus ya udah send out gitu kan. Dan malah gue liat walaupun memang kita baca juga isinya dan kita coba cari directory kafe-kafe atau tempat atau produk-produk yang bagus, itu juga bagus juga bro kalau misalkan kita lagi ke kafe gitu kan, pasti kan kita foto ya. Kadang-kadang kita flat lace, kadang-kadang gitu. Dan itu kalau ada satu jadi kadang-kadang kita butuh gitu, kayak misalkan adalah beberapa jenis magazine yang apa ya contohnya yang bagus ya. Kinvolk lah, ya, gitu kan. Kinvolk, bukan Finvolk ya. Kirim lah, Kinvolk. ada Kinvolk gitu. Nah, itu juga menurut gue memang betul banget, karena gue juga barusan terbitin buku juga dengan Bro Dani Surodewa juga. Ada pilihan mau online atau online aja atau misalkan kita juga cetak fisik, dan ternyata memang sekarang fisik itu jadi kayak luxury things gitu, bukan hanya sekedar memang orang buat baca aja, tapi mereka tuh pengen touch, pengen pegang, pengen pegang. Smell the book, smell the paper, rasain texture-nya gitu kan. Iya sih. It's a different thing. Yes. Betul. Nah yang menarik ya bro, gue baca lagi baca waktu misalkan gue siapin podcast dengan Pangeran, dengan lu, gue baca dapat satu artikel tentang yang judulnya menarik banget dan cukup catchy. Millennials are getting old. Nah ini gue kan termasuk kita. Ya, gue termasuk orang yang kalau dulu ya 10 tahun lalu waktu bangun bisnis, bangun properti, orang bilang lu muda banget gitu. Sekarang udah ada anak 2, udah 33 ya. Nanti Oktober ini 33 tahun. Ternyata gue ini mulai merasa bahwa gue ini early millennials nih. Millennials yang udah di pojokan lah. Dikit lagi udah Gen X gitu. Nah, sekarang mulai ada generasi baru, generasi Z yang mereka punya bahasa mereka sendiri. Nah, sebagai media company, sebagai brand strategis, perlu nggak sih kita belajar bahasa mereka atau kita adaptasi bahasa mereka, dan gimana cara lu adaptasi di company lu? I think first of all again one of the lesson yang gue belajar dari mantan bos gue ya yang ada di Melbourne adalah before you start a business, again you have to know your target audience. Know your target audience before everything else. Karena menurut gue any questions that might be thrown at you, any decision making opportunity, itu harus kembali lagi kayak apa yang target audience gue mau gitu kan. Dan di sini balik lagi sih kayak as a company, as a business, is Gen Z one of your target market atau enggak? Karena kalau enggak ya nggak usah, biarin aja mereka bermain di situ, biarin mereka berkembang sampai suatu saat lu merasa gue udah harus butuh nih karena Gen Z mungkin udah jadi ibu-ibu gitu, dan brand gue mungkin jadi brand stroller misalnya. Ya udah lu harus melihat mereka bermain seperti apa, behavior mereka apa, bermainnya di mana, itu penting. Tapi menurut gua ya kalau misalnya target audience ya. Maksudnya lu nggak usah menangin target yang bukan target audience lo gitu ya. Betul. Dan menurut gua itu menjadi sebuah keberanian tersendiri sih, karena menurut gua di zaman sekarang ya perbedaan behavior Gen Z sama millennial itu salah satunya adalah we have always been trained that having multiple businesses, multiple conglomeracy itu it's something that's sexy gitu. Sedangkan it was sexy dulu gitu kan, karena memang nggak gampang untuk punya satu perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan. Tapi sekarang with social media, with digital, with people who are smart gitu, I mean, tell me one person yang cuma punya satu talent deh. Nggak ada gitu. Millennial, Gen Z, itu mereka pasti bisa at least do 3 or 4 different things at the same time. And honestly kayak gue, zaman sekarang gue lebih respect sama satu orang, atau orang-orang atau grup yang merasa kayak mereka tahu strength mereka di mana, and they focus at it gitu. Instead of kayak, ya misalnya kayak manual gitu, gue bisa aja bikin majalah sports, majalah women gitu, atau majalah politics misalnya gitu. Tapi gue merasa kayak di situ bukan strength gue, dan gue pengen fokus di lifestyle ya. Gue
gue hajar aja di situ gitu. So Dan goes back to situ. itu juga yang gue lihat bedanya memang di luar ya sama di Indo ya. Kalau di luar itu mereka itu contoh misalkan kita ambil satu keynote speakers gitu. Keynote speakers yang kelas dunia misalkan Anthony Robbins gitu. Dia selama 30 tahun dia ngomongin cuma satu topik aja memang. Jadi mereka tuh master di sana. Kalau kita kan kadang-kadang di Asia tuh kita pengen semuanya. Kita pengen ambil semuanya. Kan kesempatannya banyak di Asia, apalagi di Indonesia yang barrier of entry to start a business kan sangat rendah kan. Subur banget Indonesia. Subur banget. So it could be a good thing if ini kan lagi hot banget diperbicarain di Twitter dan Instagram kan, passion atau duit dulu gitu kan. Passion sama dengan Iya, tapi ya. Itu Ngomongin lagi passion sama privilege lah, itu dua hal yang memang. Yes. Nggak and bisa money. terlepas. Passion or money first. Sekarang Ya, orang banyak yang betul. mencoba. Nah, kalau lu tim mana nih, bro? Tim Gua there's a reason kenapa di Instagram gue bilang gue tuh adalah seorang pragmatic idealist ya. Karena menurut gue every idealism must be sustainable gitu. Gua nggak percaya di dunia mana kayak lu passion being idealistic duitnya nanti belakangan gitu. Gua nggak percaya karena namanya lu manusia, one day kalau lu nggak dapat reward out of your idealism and your passion, lu pasti akan capek. We just have to admit that gitu kan. Tapi at the same time gue juga nggak percaya, maksudnya kayak ya udah doing it for the money aja misalnya, and doing something that you hate day in day out just for the money, ya lu juga nggak akan happy gitu kan. So I still feel kayak it's very important to find a good balance between both gitu. Nah mungkin ada beberapa orang yang kebetulan passionnya adalah uang. Jadi ya udah kalau misalnya passionnya uang, dia day in day out do job yang memang mereka nggak suka. Iya nggak suka, jelek, tapi dapat duitnya mereka jadi seneng, ya udah terserah gitu kan. Gua nggak bisa bilang apa, tapi I still feel kayak a good balance is needed sih. Sustainable idealism lah menurut gue. Nah, gue pengen nanya juga nih sama Hadi, ini lebih personal ya dia. Boleh. Maksudnya Bong, gue, Hadi, kita tuh semua pasti kan setiap hari itu karena kita bangun bisnis juga, kita pasti dealing with content, terus gitu kita mikirin marketing. Pernah burn out gak sih? Kayak contohnya, I know gitu kan, satu manual, and then you have mouth, and then the third company yang handling multiple brands gitu kan, dan harus mikirin marketingnya mereka, gimana caranya mereka bisa ini, gimana, pernah nggak merasa kayak, gimana caranya untuk tetap kreatif, untuk mencari konten, kayak gitu-gitu loh. Karena ini nggak gampang loh, ya kan? Bener kata Bong, setiap hari bisa berubah. Dan seorang Hadi untuk handle ini seperti apa? Bener. I think one thing I realized quite early on in my life ya, maksudnya it's very important for you to have a good leadership skill menurut gue di situ. Kenapa? Karena I'm a big believer in that old Chinese saying bahwa kayak if you want to go far, you go together gitu ya. Karena ya if you want to go fast then you go alone gitu kan. Dan gue nggak tahu, of course setiap orang punya passion dan idealism yang berbeda-beda, tapi gue sadar dari awal dari visi dan ambisi yang gue pengen capai lewat New Media Folder ini, it is not something that can happen overnight gitu. Mungkin dalam 2 atau 3 generasi bahkan gitu, gue udah mempersiapkan itu. So I know I am in a race yang sangat panjang dan sangat lama, ini marathon. Dan untuk bisa mencapai itu, gue harus bisa membangun istilahnya tim yang luar biasa gitu. Jadi gue tahu dari awal gue sudah belajar untuk melepas ego sebagai bos, sebagai chief kreatif misalnya, atau sebagai chief financial bahkan gitu. Gue melepas ego gue pelan-pelan karena gue mengerti bahwa these employees of mine, they need to be given the opportunity to even make mistakes at times. Karena kalau enggak mereka nggak akan tumbuh. Karena kalau misalnya mereka tumbuh, mereka akan bisa bantu gue lebih banyak lagi ke depannya, lebih lama lagi. So, kalau dari sisi burnout secara kreatif mungkin karena gue udah ada prinsipal itu di awal, mungkin gue nggak terlalu sering ya. Cuma mungkin burnout as a CEO kali, karena memang being an independent company di mana ya nggak banyak network dan nggak banyak mentor and stuff like that. Kayak I'm forced to a point di mana gue nggak tahu kalian merasakan hal sama atau nggak, tapi I'm forced to a point that kalau any issue udah nyampe ke gue, ini pasti issue udah nggak bisa di solve lagi gitu. So I'm constantly facing a problem every single day that I myself sometimes don't even know how to solve gitu. Jadi emang mungkin kadang-kadang bisa burn out di situ, yang kayak gue merasa kayak gue useless, gue merasa gue nggak sepintar itu, gue nggak merasa gue nggak sejago itu atau nggak se-managerial atau se-leadership itu, dan itu definitely kadang-kadang pasti ada. Human. Makanya Human. ada istilah orang bilang bahwa jadi seorang
entrepreneur itu adalah pekerjaan paling kesepian katanya. Wah, benar katanya. Ya kan? Lonely on top katanya. Iya benar kan. Jadi kalau misalkan ya nggak tahu ya, orang yang jadi entrepreneur kadang-kadang bilang, wah jadi employee enak juga ya. Ya udah jelas gitu, ada Gua sering waktunya, ngerasa gitu. waktu buat mikir, Ya, udah jam ya. kantor selesai gitu. Ya, Ya, Kan ya. udah betul. Walaupun kadang ya bos paling WhatsApp, tapi ya tinggal balas selesai gitu kan. Tapi kalau kita sebagai entrepreneur atau chief everything officer Iya. itu sampai jam berapapun kita ya nggak bisa tidur. Harus ladenin udah. Ya setiap hari mikir gitu. Iya, iya. Bro, kalau misalkan gue kasih satu pertanyaan ini cuman buat fun aja sih sebenarnya. Buat fun aja. Lu tim Marvel atau tim DC Comics? Waduh. Dan alasannya apa, bro? Waduh, sulit nih. Wah, sulit banget. Sulit banget. tim Korea. Enggak. Tim Korean drama. Atau tim apa? Gundala. Tim Gundala. Aduh. I would say gue tim Marvel. Tim Marvel. Tapi Batman tops everything. Gitu. Jadi gue tim Marvel, tapi tetap Batman is up there gitu. Dari sudut pandang brand, menurut lu dua hal ini apa yang membuat mereka berbeda? Menurut gue eksekusi sih. Eksekusi berbeda. Menurut gue karena sebenarnya kalau kita lihat secara produk atau secara brand, secara storytelling, DC itu lebih deep, lebih dalam gitu, dan lebih apa ya, thought provoking sih menurut gue daripada Marvel yang mungkin makin lama makin kesini makin linear gitu kan ceritanya, makin linear everything lah gitu. Tapi eksekusi mereka luar biasa, sehingga sedangkan DC on the other hand eksekusinya jatuh terus with the exception of Christopher Nolan punya Batman trilogy gitu kan. So I think eksekusi itu sangat-sangat penting sih. Even in the business world, even as a brand, you can have a crazy idea, tapi at the end of the day execution is what matters gitu. Ya, dan itu juga secara nggak langsung dari pilihan tadi ngejawab ya, bahwa ternyata banyak orang tuh bisa bikin brand yang menarik. Betul. Atau bahkan mungkin media. Sekarang kan waktu kita ngobrol dengan Pangeran ya, sekarang semua orang tuh bisa bikin independent media, digital media, digital media. Semua orang bisa bikin tuh, kayak kita lah bikin podcast. Purwadika dan Finfolk gitu ya. Tapi balik lagi konsistensi dan eksekusi. Betul. Karena kayak misalkan contoh ya, banyak orang bilang itu gampang banget, si Bong, si Mendy tinggal bikin podcast ngobrol gitu ya. Padahal ya coba aja gitu. Untuk bisa bikin, kita sudah bikin 40 lebih ya, 42, 43 podcast itu. Wow, kayaknya tuh lama kelamaan ketika episode pertama dopaminnya tuh tinggi banget. Iya, begitu. Betul. Begitu udah 40 itu dopaminnya rendah gitu. Iya. Nah, jadi ternyata benar ya, gue tadi udah klarifikasi langsung bahwa ternyata brand bagus tapi eksekusi itu yang paling penting. Setuju. Penting banget. Baru ingat Manual belum ada podcast ya? Belum. Memang ada planning atau akan? Kita tunggu nih. Siap Ditunggu ya. Nggak, karena mungkin jujur gue akan buka-bukaan di sini. Maksudnya kan, again kita as an independent company for 7 years, we've been independent gitu kan. Jadi emang our growth walaupun mungkin cukup memuaskan, tapi gue sebagai entrepreneur dan gue sebagai foundernya, of course, I always feel like there could always be more gitu kan. Tapi ya selalu ter-challenge dengan ada limitasi seperti of course capital gitu. Terus apalagi gue bukan cuma punya Manual, tapi gue juga ada multi-matter company yang dimana constantly day in day out gue dan tim manajemen gue itu selalu kayak membagikan diri gitu loh. Dengan kadang Mal butuh gue, kadang Manual butuh Julius misalnya, kadang TTC butuh Sandy. So it's this dynamic yang emang bikin kita ya udah mungkin Manual podcast nanti dulu deh gitu. Ada prioritas lah gitu ya. Ada prioritas, dan mungkin apa yang gue bisa garis bawahi juga emang dari dulu Manual walaupun kita online media ya, apalagi mulai sebagai online media, tapi value kita bukanlah untuk selalu menjadi yang pertama gitu. Yang penting value kita adalah ketika kita meluncurkan sesuatu atau melakukan sesuatu, we want it to be as proper as it can. Bukan cuma dari sisi outputnya, tapi dari sisi workflow-nya, dari sisi behind the scene-nya itu kita mau seproper mungkin. Jadi we want to be team Apple gitu, bukan tim Tim Exactly. right? Not always the first, tapi Yes, when it yes, happens yes, kayak is the best gitu. Something like Benar, that. tim Apple. Tunggu aja. Pertanyaan menarik nih. Terbuka nggak bro dengan investment?
Wah, langsung ditembak gitu. Oke, jujur setahun terakhir kita terbuka karena kita merasa awalnya kita nggak terbuka karena kita sangat skeptis ya. Mungkin gue juga yang masih undereducated di dunia investasi kan seperti karena gue bukan datang dari background itu gitu kan. Jadi kita lebih fokus ke doing what we do best dengan skepticism di mana kita tidak mungkin lah ada calon investor yang mengerti manual itu apa gitu. Jadi emang pemikiran itu yang membuat kita nggak usah ngapain kita berharap-harap sesuatu dan gue jadi nggak bisa fokus mencangkul tanah gue sekarang gitu kan. Tapi setahun terakhir gue merasakan kayak oke, seperti kita udah mendapatkan formulanya gitu. Gue udah dapat formula manual, malt, third company, new media folder. Gue udah bisa ngelihat jalan 5-10 tahun ke depannya seperti apa di Sitina. Gue merasakan oke, sudah saatnya kita butuh investasi gitu. Jadi honestly yes, the last 2 years karena ini pandemi nggak counted kan. The last 2 years we've been talking to different people, different forms of investor, and seeing ways how we can work things out. Dan sebenarnya sudah sempat lagi diskusi gitu sebelum pandemi ini. Tapi gara-gara pandemi everything comes to halt, dan kita pun harus membenahi dan memperbaiki our internal company sendiri. Tapi answering your question simply yes, kita terbuka. Cuma mencari yang cocok kan yang sulit gitu. Ya. Karena cari investor yang cocok, nah itu Bung Chandra. Mohon pengajarannya, senpai-senpaiku. Iya, karena cari investor juga nggak boleh sembarangan. Karena kan benar. seperti menikah. Iya. Ya kan? Harus cocok satu visi dan yang lain-lain. Satu kapal. Belum. Oke. Benar. Oke. Mungkin terakhir bro, Ya. what's next gitu. What's next? Apa yang menjadi goal atau visi ke depannya mungkin 5 tahun ke depan? Target dari manual, target dari the third company. Ya, I think kalau mungkin what's next-nya adalah gue belajar untuk memecahkan bisnis unit ini di 2 ranah ya. Karena satu ranah media, satu ranah creative agency kan atau creative company gitu. Jadi kalau untuk creative company visinya of course we would simply like to produce better work for our clients gitu, and to provide something yang mungkin tidak di-offer oleh agensi lain gitu kan. Dari situ, cukup gampang lah. Of course, kedepannya ya hal-hal seperti revenue increase, of course, setting up an authority, of course. Tapi paling pentingnya adalah di ranah advertising dan social itu kita pengen menjadi gebrakan gitu. Bukan gebrakan as in coming out with campaigns yang viral atau konten yang bagus aja ya. Tapi gebrakan dari sisi ketika orang melihat hasil kerja kita, cara kerja kita, mereka menjadikan kita patokan, gitu. Gue pengen banget orang-orang bilang kayak, misalnya sesama influencer nih bilang kayak, lu kalau di approach the third company itu proper banget, itu appropriate banget. Jadi you just go for it gitu. Jadi we can do things that with a sense of credibility and standard. Tapi kalau manual, of course. Tadi gue bilang kan gue udah tahu formulanya seperti apa. Kedepannya yes, of course we want to have more products. Jadi mungkin ada podcast, mungkin ada TV kedepannya. Mungkin media cetaknya juga akan lebih banyak jenis, bukan cuma sekedar itu. Tapi rencananya sih we are aiming to be a regional brand gitu in 5 to 10 years time ya. Gitu. Jadi mungkin regional di Southeast Asian market lah. Karena kita melihat gapnya besar gitu. You don't find a media like manual di Singapura, bahkan nggak ada gitu, di Bangkok nggak ada gitu kan. Something yang we have the connection, we have the knowledge, we have the understanding, we have the people. Tapi emang karena kapital nggak ada, so we are putting a pin on that gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Growth Digger tarik ke Singapura untuk bikin media, ya hit me up. Gitu sih. Oke, dari Mandy ada tambahan? Enggak sih, kayaknya itu aja. Thank you so nih. much Hadi. Yeah. Thank you for having me, Bong. Thank you for having me, Mandy. Good luck for everything. Thank you. Semoga bisa terus maju di Media Folder. Sama-sama deh. Thank you Hadi. Thank you bro. Thank you so much.